Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Soleha dengan nomor induk mahasiswa 2240401092 dari Lokal A1 Manajemen dengan mata kuliah Sumber Daya Laut Tropis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya dengan materi pertama, yaitu pengelolaan wilayah pesisir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wilayah pesisir? Untuk definisi wilayah pesisir itu berbeda-beda karena belum ditemukan suatu istilah paten atau pasti untuk mengartikannya. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten atau kota ke arah pedalaman. Nah, jadi pesisir itu sendiri juga dipengaruhi oleh dua aktivitas nih, aktivitas daratan dan juga laut, seperti aliran air tawar, pasang surut air, dan sebagainya. Lalu, apakah kawasan pesisir itu penting? Ya jelas penting, karena pesisir ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan juga perikanan yang mana akan memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau, dan juga benua. Selain itu, pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang air laut besar seperti tsunami, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove. Ya, seperti yang kita tahu, salah satu fungsi hutan mangrove yaitu sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih potensinya. Semisal pesisir nih ada wisata-wisata bahari, adanya pertambangan yang mana merupakan salah satu perekonomian wilayah pesisir. Nah, untuk sumber daya pesisir itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada sumber daya hayati seperti ikan, terumbu karang, rumput, dan lain-lain. Kemudian ada juga non-hayati seperti lahan pasir, permukaan air, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada jasa lingkungan seperti pariwisata, industri maritim, kemudian masih banyak lain. Selanjutnya, ada pun tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu, yaitu pertama, mengurangi laju kerusakan sumber daya pesisir dari habitatnya seperti aktivitas manusia, karena kerusakan pesisir ini tidak hanya berasal atau disebabkan oleh alam, tetapi juga berasal dari manusia itu sendiri. Kemudian mengurangi konflik pemanfaatan dengan menjaga proses-proses ekologis utama, sistem pendukung makhluk hidup, dan keanekaragaman biologis di wilayah pesisir seperti terumbu karang, mangrove tadi, kemudian rumput laut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang perekonomiannya agar bisa lebih maju. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, apa saja nih langkah-langkahnya? Ada 6 langkah yang dapat dilakukan, yaitu pertama, persiapan. Ya, dengan melakukan rincian perencanaan terlebih dahulu, mulai dari administrasinya, pembentukan tim rencana, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, inisiasi dengan melakukan survei sosial nih, lebih ke penyadaran masyarakat, seperti mungkin lebih ke edukasi, melakukan penyuluhan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan, yaitu pengumpulan data, pengembangan strategi, dan sebagainya. Kemudian ada sertifikasi. Ya, sepertinya harus ada persetujuan dulu nih terkait apa yang sudah direncanakan. Semisal adanya keterangan dari pemerintah seperti apa, kemudian alokasi dananya seperti apa. Kemudian yang nomor 5 ada pelaksanaan, yaitu dengan mengkoordinasikan programnya. Kemudian setelah ada perizinan, ya dilaksanakan programnya seperti apa. Yang terakhir ada pelembagaan, yaitu dengan melakukan pengawasan atau pemantauan, evaluasi kerja, dan perbaikan strategi atau penyempurnaan strategi, kemudian pengembangan ke skala yang lebih besar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.